pada hari yang cerah ini kita lagi menunggu buka puasa karena hari di Rusia di Petersburg sangat panjang. Kita mau lagi jalan-jalan dan kita mau menikmati pusat kotanya dan kecantikannya. Ya, seperti di belakang saya, Palace Square di pusat kota St. Petersburg. Hari yang sangat cerah dan ini sudah mulai hangat. Ayo kita jalan-jalan ya. Sekarang kita berada di pusat kota St. Petersburg dan di belakang saya ada tempat yang paling indah menurut saya di seluruh dunia, karena saya sangat nggak boleh bilang suka sih, sayang sama tempat ini karena ini memang dari kecil saya suka jalan-jalan ke sini dan suka masuk ke dalam dan juga pernah sekolah di dalam situ. Nah, ini dan beberapa dan sangat banyak ya, bukan beberapa, sangat banyak informasi lebih menarik lagi kita akan cerita dari dalam karena kita lagi mau masuk ke Hermitage. Dan juga teman Nurfala yang sering nonton video kita mungkin ingat pada musim dingin sebelah sini kita rekam waktu itu ada pohon tahun baru yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat indah. Dan di belakang saya ada gedung yang namanya Главный штаб. Sebelah sini ada Arka Главного штаба dan pusatnya adalah Palace Square, Дворцовая площадь. Sekarang kita berada di pusat kota St. Petersburg dan di belakang saya ada galeri kecil yang sekarang berada di pusat kota yang paling tengah, yaitu dekat Nevsky Prospect. Sebelah sini kita bisa melihat foto-foto anak-anak yang dari Donbas. Itu orangnya datang ke sana, dia rekam, dia fotoin dan dia bikin galeri ini dan jadi foto-foto besar. Dan di sini kita bisa melihat kuotasi ya, quote ya dari lagu Soviet, artinya пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Semoga selalu ada mama, semoga selalu ada saya. Ini artinya semoga tidak ada perang, semoga kita semua damai. Mari kita lihat foto-foto bersama. Foto-foto ini tidak hanya tentang tahun sekarang ya, tapi juga beberapa tahun lalu. Dan misalnya kita bisa melihat di sini ada banyak anak kecil yang lahir di daerah sana, masih mereka belum pernah lihat dunia damai ya, karena mereka masih kecil. Banyak yang di atas 8 tahun. Memang luar biasa fotonya dan mari kita berdoa bersama semoga anak-anak bisa menikmati masa kanak-kanak yang bahagia dan sehat. Kota kita sama seperti di semua kota besar Rusia itu sangat enak untuk pakai transportasi umum. Salah satu contoh adalah metro ya, subway underground yang kita bisa pakai kalau kita menuju ke arah yang agak jauh. Kalau lebih dekat itu bisa pakai transportasi seperti trolleybus dan tramway atau bus biasa juga ada. Jalan utama di kota St. Petersburg adalah Nevsky Avenue. Kita pernah rekam ya, coba lihat di video-video kita jalan-jalan di pusat kota tercantik. Karena menurut saya kota St. Petersburg adalah kota yang sangat indah dan kita di sini bisa merasa seperti di Rusia, Eropa dan semua dunia ada campuran. Dan kita bisa mencari sesuatu yang kita sendiri perlu. Ada yang perlu misalnya belajar bahasa Eropa bisa.
Dan sekarang kita sudah datang ke Masjid Biru utama di kota Saint Petersburg. Itu di belakang saya kelihatannya sangat cantik, dan dari warna masjid ini kita bisa melihat memang biru ya, dan dipanggil warna biru itu pada stil modern. Itu sangat-sangat luar biasa desainnya, dan itu agak ke Turki ya motifnya. Dan juga kita bisa tahu, kita sudah tahu, kita bisa cerita untuk kalian kalau masjid ini dibuka pada tahun 1910 ya, dan karena itu dibuka di sini untuk umum karena banyak orang muslim yang tinggal di kota kita. Mereka kirim surat ke Tsar ya, biar ada tempat untuk ibadah, biar orang muslim bisa sholat, dan dikasih tempat ini. Dan pada tahun itu dibuka, dan ya alhamdulillah waktu itu banyak yang datang, itu acara besar. Tapi setelah beberapa perubahan finansial ya dan keuangan, dan juga karena berubah pemerintah dari Tsar ke Uni Soviet ya waktu itu, masjid ini ditutup pada tahun 1940, dan pernah juga di bawah ada gudang untuk kentang ya. Itu memang syaratnya, muslim boleh sholat di atas, tapi di bawah harus ada gudang. Itu sangat-sangat sedih ceritanya, tapi sebaiknya kita cerita yang bahagia ya, karena pada tahun 1955 telah dibuka lagi. Dan karena banyak orang muslim yang besar di sini, mereka kerja keras untuk balikin tempat ini kepada umum, dan sekarang kita sudah bebas bisa masuk ke sana. Dan tamu pertama yang terhormat, yang internasional, yang sangat besar dan super istimewa di sini adalah Soekarno, yang pernah datang ke masjid ini dengan Khrushchev pada tahun 1956, 1 tahun setelah itu dibuka untuk umum. Dan itu sangat luar biasa, dan karena itu dirayakan ya hari itu, dan sampai sekarang mufti-mufti yang di dalam masih ingat cerita itu, dan kita ketemu di dalam banyak buku, ada foto-foto. Dan saya pribadi punya foto di arsip saya. Di arsip saya ada foto album di rumah yang ada foto karena kakek saya juga datang ke acara itu, dan ada Khrushchev ketemu sama Soekarno. Itu sangat luar biasa karena memang syaratnya gitu. Soekarno tidak mau datang ke kota Leningrad waktu itu karena kalau masjid itu nggak boleh datang untuk sholat. Dia bilang saya tidak akan datang ke Leningrad. Jadi karena waktu itu masjid sudah dibuka, tapi ini memang tamu pertama yang luar biasa, yang internasional. Dan karena itu di Indonesia masjid ini terkenal karena Masjid Soekarno. Dan kita bisa bersyukur juga karena pada waktu itu jadi terkenal internasional, dan sampai ke Indonesia ada yang tahu masjid ini. Jadi memang gini luar biasa ceritanya tentang kedatangan Soekarno ke Leningrad waktu itu.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين